Shalom. Untuk mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertaimu sekalian. Amin. Ayat harian untuk kita pada hari Jumat 29 September 2023. Tertulis di dalam Kitab Pengkhotbah pasal 7 ayat 1. Nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal, dan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, sebuah pepatah mengatakan, gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Bagaimana si manusia itu hidupnya? Apakah baik atau apakah buruk? Nama itu yang akan tinggal atau ditinggalkannya apabila ia sudah menerima atau mencapai kematian. Saudara-saudari, tentu tidak ada satupun dari kita yang bercita-cita supaya namanya tercela, supaya namanya dicemooh. Sebaliknya, semua kita pastilah berharap supaya nama kita harum, nama kita baik, nama kita dipuji orang. Pengkhotbah 7 ayat 1 berkata, nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal. Nama yang harum di sini adalah nama yang benar-benar hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi nama yang harum bukan mengarah kepada personal, seseorang yang menjaga namanya sehingga dia diagung-agungkan, bukan. Akan tetapi yang dimaksud di sini adalah nama yang harum, yakni orang-orang yang hidupnya setia, orang-orang yang hidupnya berpegang teguh pada kehendak Tuhan. Nama yang harum yang demikian disebut lebih baik daripada minyak yang mahal. Dan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Artinya akhir dari perjalanan kita di dunia ini itu disebut lebih baik jikalau kita memang selama hidup kita ini benar-benar berpegang teguh pada firman dan kehendak Tuhan. Saudara-saudari, tidak peduli bagaimana dulu nama kita, tidak peduli bagaimana dulu kita lahir, tapi sekarang dan hingga akhir dari hidup kita, bagaimana kita hidup dengan benar sesuai dengan kehendak Tuhan, itu yang akan membuat nama yang harum tadi. Saya ambil contoh. Satu tokoh Alkitab yang berasal dari bangsa Moab. Ini bangsa yang benar-benar dibenci atau dilarang masuk ke dalam bangsa Allah, yaitu bangsa Yahudi. Namun Alkitab mencatat ada seorang tokoh bernama Rut. Dia benar berasal dari suku Moab, akan tetapi dia menikah dengan anak Elimelek dan Naomi, sehingga dia sekarang masuk ke dalam bangsa Yahudi. Dulu dia adalah bangsa Moab, menyembah dewa-dewa, tidak percaya kepada Tuhan, tapi setelah dia menikah dengan anak Elimelek dan Naomi, dia memilih setia kepada apa yang diimani, kepada Tuhan yang dipercayai oleh keluarga Elimelek dan Naomi. Itu membuat dia, walau dia berasal dari seorang perempuan dari suku Moab, namun nanti kita membaca di dalam Injil Matius,
nama Rut begitu harum masuk ke dalam daftar silsilah Tuhan Yesus Kristus. Ini boleh kita sebut sebagai satu contoh. Nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal. Benar dulu kehidupannya, namanya adalah sebagai suku yang tidak disukai Allah, bahkan yang dihukum Allah. Akan tetapi ketika dia beralih menjadi pengikut Allah, menjadi orang yang percaya kepada Allah, dan dia setia dengan kepercayaannya, itu mengakibatkan nama Rut harum. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, milikilah nama yang harum. Lewat kehidupan kita sehari-hari yang hidup seturut dengan firman dan kehendak Tuhan. Dan ketahuilah hari kematian kita akan menjadi lebih baik. Karena bagi orang percaya, kematian adalah menjadi masa perjumpaan kita dengan Tuhan Sang Juru Selamat itu. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, ajarlah kami untuk senantiasa hidup seturut dengan kehendak-Mu, sehingga kami mengutamakan keharuman nama yang baik, yang sesuai dengan firman-Mu. Jauhkanlah kami dari hidup yang menantang firman dan tidak melakukan kehendak-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.